selamat siang, salam sejahtera semua. Terima kasih, saya sudah diundang di acara Ikatan Alumni UI Sulut ini untuk jadi pembuka sebelum pembukaan yang sebenarnya oleh Pak Wagub. Sangat bergembira dan terhormat bisa berada di forum ini. Yang saya hormati dan saya banggakan Bang Stephen Kando, Ketua Iluni UI Sulut, Mbak Debbie, Dr. Grace, dan juga Mbak Teresia, serta teman-teman Iluni Sulut semua yang bergabung di acara webinar ini. Memang pandemi ini membawa banyak perubahan baik dalam cara kita berhubungan secara sosial, gimana kita menjalankan kehidupan sehari-hari, dan apalagi sampai saat ini jumlah masyarakat yang terkena COVID ini masih terus bertambah. Memang pemerintah terus mengagresifkan tes sehingga jumlahnya makin banyak. Sulut mudah-mudahan bisa terus melandai, dan juga terkait dengan fatality rate mudah-mudahan ini kita bisa tahu bagaimana strategi dan penanganannya di bawah arahan Pak Wagub. Kami di gugus tugas, karena kebetulan saya juga tim koordinator relawan di gugus tugas. 2 minggu yang lalu kami bersama Pak Ketua Gugus Tugas, Pak Menkes, dan juga Pak Menko PMK datang ke lumayan dekat, udah di Sulawesi juga, cuma Sulawesi Selatan karena mereka jauh lebih banyak. Jadi kita ke semua pusat-pusat epicentrum selain Jakarta, Jawa Timur, terus kita ke Banjarmasin dan ke Sulawesi Selatan. Kita melihat bahwa memang kesadaran masyarakat ini adalah hal yang paling penting, hal utama dalam memutus penyebaran rantai ini, karena virus kalau nggak ada hostnya itu akan mati sendiri gitu. Dan kita tahu penyebarannya ini melalui droplet, dan kalaupun ada di surface, ada di meja atau di permukaan lain, itu mereka nggak akan lama. Jadi memang rumah sakit dan tenaga kesehatan penting, tapi itu adalah benteng terakhir kita. Kita harus sama-sama berusaha untuk membuat agar mereka tidak kewalahan dengan cara memutus rantai penyebaran sedini mungkin, dan itu sampai tingkat keluarga, tingkat lingkungan. Nah, mudah-mudahan ini di webinar ini kita bisa tahu strateginya, tahu caranya, dan kita bisa sama-sama mengaplikasikannya. Selamat buat teman-teman dari Iluni UI Sulut. Terima kasih Pak Wagub atas undangannya, dan mudah-mudahan kita sama-sama bisa sesegera mungkin memutus penyebaran COVID-19 ini, dan kita bisa kembali beraktivitas dengan aman, dengan protokol baru. Jadi kalau di Jakarta kita coba merubah kalimat new normal, karena orang suka begitu namanya normal, new-nya di depan, normal barunya di depan tuh udah nggak dilihat lagi, dia pikir juga normal aja. Padahal ini masih jauh dari normal. Jadi yang kita pakai adalah norma baru. Nah kalau norma baru mereka akan cari tahu norma apa lagi sih sekarang. Jadi dengan kita tetap jaga jarak, tetap tinggal di rumah sebisa mungkin, kalau nggak ada keperluan, kalau keperluan kita harus keluar dengan menggunakan masker. Pesta-pesta jangan dulu, ini juga penting. Saya rasa itu mungkin dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi. Semoga kita semua tetap sehat dan tetap bisa beraktivitas. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom.
Om Shalom. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama pasti yang paling saya banggakan, saya hormati Ketua Umum kita, Ketua Umum Iluni, Bang Andre. Jauh di mata dekat di hati, Bang. Oh siap. Kalau kita udah pingin banget bukan head to head, face to face di Jakarta. Teman-teman lain juga pingin, tapi apa mau dikata, malang tidak dapat ditolak, untung tidak dapat diraih. Ya, kita lah seperti inilah kita sekarang. Terima kasih sudah merespon undangan kita. Mudah-mudahan bukan yang pertama, yang terakhir loh ini Pak Ketua Umum. Siap. Berikut kita bikin hadir. Siap. Ibu moderator kita yang hari ini tambah kinclong aja. Melihat dari jauh aja udah kinclong, gimana dekat gitu. Makanya saya takut ketemu deket-deket. Terus moderator Ibu Dr. Debbie, Dr. Grace, Dr. Tresya. Gak heran di Sulawesi Utara ini Pak Ketua Umum, gendernya nomor 1 di Indonesia. Nah, ini narasumber aja pagi hari ini 3 wanita. Karena kepala daerah juga paling banyak wanita di sini. Kepala daerah kita perempuan yang, dan lebih hebatnya lagi 5-5-nya nggak ada pasangan. Kepala daerah itu hebat, luar biasa. Saya nggak ada lawan di daerah lain dibanding Sulawesi Utara. Begitu juga dengan teman-teman yang lain hari ini. Sekretaris Pak Pangki, WN, ADD, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk kedua kali kita melaksanakan acara ini. Karena saya yang minta ke Pak Sek, Pak Ketua Umum, saya minta kepada Pak Sek, kita bikin acara ini karena up to date suasananya. Karena apa? Sesuai karena keadaan COVID seperti ini. Dan yang paling utama, Sulawesi Utara secara de facto fatality rate-nya paling tinggi loh di tingkat nasional. Tapi katanya minggu kemarin nomor 3 dari bawah. Berarti kan 35 besar lah tingginya. Untuk itu saya merasa mumpung Iluni kita di sulut lain lagi nih, Bang Andre nih, Iluni kita nih 80% dokter-dokter. Saya bilang pas lah. Ini masalah fatality rate, karena kita punya SDM, kita bikin acara ini. Di Sulawesi Utara sekarang Pak Gub sudah mengeluarkan Pergub nomor 44 tahun 2020 yang intinya pedoman kehidupan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID. Nah, tadi betul kata Pak Ketua bilang, bukan new normal istilahnya. Bukan kalau di Pak Ketua tadi bilang normal baru, kalau kita menuju kehidupan baru. Menuju kehidupan baru, masyarakat produktif dan aman COVID-19. Nah, itu intinya Pergub 44 ini. Jadi sudah mengatur bagaimana kita beraktivitas di pasar-pasar, di mall, beraktivitas untuk pendidikan, ada waktunya kapan nanti ini dibuka, berkendaraan, bahkan termasuk untuk kita berkegiatan religi semua sudah diatur situ, termasuk waktunya sudah diatur. Itu namanya Pergub Peraturan Gubernur nomor 44 tahun 2020. Semuanya muaranya intinya kepada asumsi we have to face this condition. The show must going on. Di satu sisi ada bencana COVID, tapi di sisi lain kita juga harus hidup. Masyarakat juga harus hidup. Akhirnya setelah mengelaborasi, mengkompilasi semua regulasi-regulasi dari kementerian, impres-impres, sampai
local wisdom kita sehingga kita mengeluarkan ini. Tetapi di sisi lain, seperti saya teman-teman juga tahu, sampai tanggal 29 Juni kemarin di catatan saya, di Sulawesi Utara ini ada 1082 orang yang menderita positif COVID, dengan rincian 187 orang terkonfirmasi sembuh, 814 orang dirawat, dan 81 orang meninggal. Sehingga Sulawesi Utara dari segi aspek penyebaran di Satgas Covid pusat, kategorinya kategori apa? Secara provinsi kita merah. Yang tadinya yellow jadi merah. Bahkan ada yang 3 kabupaten kota ini merahnya merah darah. Itu Manado, Tomohon, dan Minahasa Utara. Begitu, sekali lagi maksud dan tujuan dilaksanakan webinar hari ini, maksudnya saya untuk mencari menambah wawasan lah, mencari input kepada tim kita secara khusus di Sulawesi Utara, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah maupun tenaga medis, itu mencari tempat apa di belakang sehingga fatality rate kita tinggi. Setelah tahu itu, kita jadi tahu bagaimana roadmap kita ke depan. Terus apa langkah-langkah yang paling efektif, apa langkah-langkah yang paling efisien, apa yang paling tepat untuk kita paling tidak menurunkan fatality rate. Untuk itu, terima kasih sekali narasumber, Bu Vero sudah capek-capek, walaupun saya tahu sibuk, banyak urusan, tapi semua boleh berpartisipasi, termasuk Pak Ketua. Terima kasih sekali lagi Pak Ketua Umum. Pokoknya kalau kita undang mesti hadir loh Pak Ketua. Siap. Bahkan kalau perlu ke Manado loh. Nah kalau Pak Ketua, saya jemput di tangga pesawat, nggak perlu swab, nggak perlu rapid test, nggak perlu masuk isolasi. Mudah-mudahan nanti IDM bikin acara yang lebih besar supaya kita semua boleh. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga maksud, tujuan, ikhtiar kita semua ini diridhoi oleh Tuhan supaya betul-betul bermanfaat bagi masyarakat dan untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ketua Iluni UI Wilayah Sulawesi Utara yang sekaligus sebagai Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Dr. Andes Stefan Kando. Terima kasih Bapak. Dan selanjutnya kita akan sampai kepada penyajian materi. Dan penyajian materi ini akan dipimpin langsung oleh moderator kita kali ini, Dr. Ferol Waro, dosen dari Universitas Negeri Manado. Baik, terima kasih Ci Veronica, Dr. Veronica yang sudah mengantar diskusi. Saya akan memoderatori diskusi kita dengan 3 narasumber. Tapi saya sapa dulu Ketua Umum Iluni, Bung Andre Adian sudah bergabung. Demikian juga Ketua Iluni UI Wilayah Sulawesi Utara, Bapak Dr. Andes Stefan Kando yang juga Wakil Gubernur. Terima kasih atas sambutan tadi, sudah membuka acara wejangan juga dari 2 ketua ini. Nah, saya langsung karena setelah penyajian mungkin materi kita menyisakan ada sekitar 1,5 jam, bisa 10 menit masing-masing pembicara, 10 sampai 15 menit menyampaikan materi, kemudian kita akan berdiskusi tentang topik yang kita bahas, yaitu COVID-19 fatality rate, strategi dan upaya penanggulangannya. Nah, 3 pembicara. Yang pertama wakili pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kadis Kesehatan Dr. Yudi Kalalo, kemudian yang kedua ahli epidemiologi Prof. Dr. Grace Kando, dan yang ketiga dari psikiater Dr. Teresia Kaunan. Yang pertama saya persilakan kepada Kadis Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara untuk menyampaikan materi, gagasan, pandangan tentang topik yang kita
bicarakan. Disilakan. Bisa di Bu Kadis. Ya, disilakan langsung saja. Selamat siang, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Umum ILUNI UI, yang kami hormati Ketua ILUNI UI Sulawesi Utara, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Dr. Andes Stephen Kando, para anggota ILUNI UI Sulawesi Utara, dan semua yang hadir bersama. Terima kasih untuk waktunya, dan saya akan langsung saja pada materi mengenai data dan fakta case fatality rate ya, COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara. Lanjut. Data terkini, ini data terkini COVID-19 di Sulawesi Utara, ini positif terkonfirmasi 1082, di mana PDP ada 278, kemudian ODP 238. Yang sembuh ini 187. Yang dirawat saat ini ada berjumlah 814 dan yang meninggal 81 orang. Lanjut. Lanjut. Nah. Ya, ini sebaran dari kasus-kasus COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara. Ini dari 15 kabupaten kota. Kita bisa lihat ini ada Manado ya tertinggi, kemudian Bitung, kemudian Minahasa, kemudian Tomohon dan Minahasa Selatan. Lanjut. Nah, ini data rumah sakit dan SDM yang ada di Sulawesi Utara saat ini. Jadi kita bisa lihat bersama ada 50 rumah sakit. Dan yang menjadi rujukan untuk rumah sakit ada rujukan COVID ada 41 dengan SK Gubernur dan 4 dengan SK Menteri Kesehatan. Kita bisa lihat sama-sama data dari rumah sakit dan SDM. Lanjut terus ya, ini semua. Jadi total untuk ketenagaan ada 6.510 dan dokter spesialis paru yang ada di kita saat ini hanya berjumlah 3 orang. Lanjut. Nah, ini case fatality rate dari berdasarkan provinsi ya yang ada saat ini. Sulawesi Utara di urutan keempat. Lanjut. Christine. Lanjut, ya. Nah, ini CFR Provinsi Sulawesi Utara per tanggal 29 Juni 2020 ya 7,4%. Bisa lihat per kabupaten kota di sini. Ya, lanjut lagi. Nah, ini sebaran kasus COVID-19 dan CFR-nya berdasarkan golongan umur. Kita bisa lihat yang tertinggi itu di 25 sampai 34 tahun. Ada 230, 35 sampai 44 tahun ada 211. Dan 45 sampai 54 tahun itu ada 195. Dan di atas 55 tahun itu ada sekitar 264. Nah, lanjut. Ini gambaran komorbid
pada kasus COVID-19 yang meninggal di Sulawesi Utara. Ini mereka ini semua memiliki komorbid. Ya. Lanjut. Nah, ini data bagaimana komorbid ini meningkatkan resiko pasien dari COVID. Ya, studi di China. Lanjut. Nah, konklusinya di sini dari data yang hasil studi tadi ini menggambarkan bahwa hipertensi, diabetes, COPD, kardiovaskuler dan cerebrovaskuler disease itu sangat beresiko secara signifikan ke COVID-19. Lanjut. Kita lihat kembali, kita lihat bersama bagaimana peta dari penyakit tidak menular di Sulawesi Utara, hasil dari riset kesehatan dasar 2018. Kita melihat sekarang bahwa yang di sana ada Sulawesi Utara itu untuk hipertensinya menduduki ranking pertama. Lanjut. Nah, kemudian ini obesitas. Obesitas ini Sulawesi Utara juga menduduki peringkat pertama. Lanjut. Kemudian untuk diabetes mellitus. Nah, ini di posisi keempat. Lanjut. Kemudian ini untuk gagal ginjal. Gagal ginjal ini posisinya ketiga. Lanjut. Kemudian stroke. Stroke ini ada di posisi juga ketiga. Lanjut. Untuk TBC paru. Ini kita di tengah-tengah. Di batas. Lanjut. Terus. Nah, jadi kita bisa lihat bersama di sini dari data-data yang ada, kemudian hasil-hasil dari riset dan survei yang sudah dilakukan, terlihat sekali prevalensi tingginya penyakit tidak menular di Sulawesi Utara berkorelasi dengan tingginya CFR COVID-19 di Sulawesi Utara. Walaupun ini tentunya kita masih membutuhkan penelitian lanjut untuk solusi-solusi ke depan. Kemudian, untuk manajemen kasus COVID-19 tentunya sangat memerlukan keterpaduan berbagai disiplin ilmu, penanganan secara terpadu, dan kemudian manajemen obat tentunya masih dalam pengembangan saat ini. Terus lanjut. Nah, perlu pembahasan yang lebih lanjut nanti tentunya saat ini kita perlu nanti sama-sama juga memberikan masukan menganalisa penyebab-penyebab CFR yang tinggi saat ini. Terus. Nah, rekomendasi saat ini adalah perlindungan dari data yang kita lihat bersama, perlu adanya perlindungan kelompok rentan, yang komorbid ya dengan penyakit penyerta dan golongan resiko tinggi ini sangat-sangat penting. Beberapa upaya yang dilakukan dan saat ini sementara dalam proses adalah nantinya mereka yang berada di rumah saat ini ada pelayanan virtual hospital yang saat ini masih sementara di dalam proses pembuatan bersama dengan PT Telkom sehingga mereka yang di rumah bisa mendapat akses untuk
informasi-informasi kesehatan yang diperlukan. Kemudian penguatan manajemen kasus di fasilitas kesehatan primer maupun lanjutan. Di Sulawesi Utara, 15 dinas kesehatan kabupaten kota kemudian memiliki 50 rumah sakit yang tersebar di seluruh kabupaten kota dan 195 puskesmas. Nah, di sini sebagaimana sudah diinformasikan tadi, untuk penanganan COVID-19 di Sulawesi Utara ada 4 rumah sakit rujukan yang dengan SK Menteri Kesehatan dan 41 rumah sakit rujukan dengan SK Gubernur. Kemudian nantinya sedang disiapkan rumah sakit darurat juga, 2 rumah sakit darurat. 2 rumah sakit darurat ini nantinya akan mensupport rumah sakit rujukan. Kemudian dari situ juga ada rumah isolasi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyediakan rumah isolasi. Rumah isolasi ini dengan kapasitas tempat tidur 100 tempat tidur. Kemudian juga ada rumah sakit khusus COVID-19. Ada 4 rumah sakit khusus COVID yang disediakan. Selanjutnya, tentunya yang sangat-sangat penting sekali saat ini adalah gerakan masyarakat dalam percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19. Maksudnya gerakan masyarakat atau Germas perlu dilakukan melalui lintas sektor, lintas agama, maupun seluruh profesional yang terlibat secara multidisiplin dan seluruh lapisan masyarakat. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Dr. Debbie Kalawas selaku Kadis sudah menyampaikan pengantar materi kepada kita. Ini banyak data dan fakta, tapi intinya saya melihat gerakan masyarakat. Nah, kita akan berdiskusi sebentar, tapi saya lanjut dulu ke pembicara yang kedua, Prof. Dr. Grace Kando selaku epidemiologi. Saya persilahkan untuk menyampaikan gagasan dan pendapatnya. Oke, terima kasih atas kesempatan. Tunggu, saya ini lagi bermasalah, ini dia mau mengeluarkan share screen. Tadi bisa. Oke. Iya, tadi bisa ini. Tunggu sebentar. Oh, host yang disable. Oh, hostnya yang disable katanya nih. Bandwidth low. Bandwidthnya low, Prof. Oke, coba. Oh, oke. Ya, silakan. So bisa. Nah, oke. Oke, terima kasih. Baiklah, saya akan full screen dulu. Ya, baiklah. Terima kasih atas kesempatan, Pak Moderator. Selamat siang, Pak Ketua Iluni, baik yang Iluni Pusat dan juga Iluni Sulut, sekaligus Pak Wagub Stefan Kando dan teman-teman pengurus Iluni serta semua teman-teman yang peserta. Baiklah, saya akan videonya belum aktif ya? Maksudnya video apa? Tapi dapat lihat foto. Silakan. Tunggu videonya ini. Oke.
Sorry. Baiklah, jadi tadi terima kasih sudah ada dari Ibu Kepala Dinas yang sudah memberikan beberapa data yang sudah kita saksikan bersama. Baiklah, saya kira ada yang pasti ada beberapa data untuk Sulut berarti sudah sama ya, namun saya mau menjelaskan secara singkat. Jadi kita semua sudah tahu ya bahwa virus corona ini penyebabnya SARS-CoV-2 itu adalah bakteri, bukan bakteri tetapi virus, merupakan famili coronavirus. Jadi masih sama dengan MERS-CoV dan SARS-CoV. Penularan semuanya kita tahu bersama melalui batuk, bersin, bicara, droplet di udara, sehingga orang yang bisa terhirup, sehingga dianjurkan supaya jangan kita menyentuh hidung, mata maupun mulut. Berapa lama virus bisa bertahan di permukaan ini bermacam-macam, ada yang sekian jam, seperti besi 48 jam, kaca 4 hari, sarung tangan 8 jam. Dan selanjutnya bisa kita lihat bahwa ketika seseorang tertular dengan virus corona ini, COVID-19, dia ada bisa tanpa gejala, tergantung imunitas tubuh dari seseorang, bisa keluhan gejala dengan sedang sampai dengan berat, bahkan kritis yang bisa sampai akibat fatal, yaitu meninggal. Sehingga kita kenal ada OTG, ODP, PDP, istilah-istilah yang ada. Nah, sampai kemarin tanggal 29 Juni bahwa terkonfirmasi COVID-19 itu ada 9.962, di mana telah terjadi kematian diantaranya ada 498.723 kematian di dunia ya. Sementara di Indonesia 55.000, posisi kemarin tanggal 29 Juni 55.092 orang yang terkonfirmasi positif dengan kesembuhan 23.800 dan meninggal 2.805. Bisa kita lihat perkembangan masih menunjukkan tren yang meningkat dan kasus per harian masih fluktuatif, di mana 3 hari yang lalu masih terjadi angka yang paling tinggi, terjadi peningkatan 1.385 untuk Indonesia. Nah, ini kita bisa lihat beberapa data tadi sudah disampaikan. Kalau dilihat data Sulut untuk jumlah kasus yang terkonfirmasi COVID-19, memang kita posisi yang ke-13 ya. Nah, sementara kalau kita lihat dari case fatality rate itu 7,4%, di mana tingkat nasional kita bandingkan dia 5,1%. Nah, ini bisa kita lihat bahwa yang tertinggi adalah di Kota Manado, di mana 66,5% kasus yang ada di Sulawesi Utara itu berada di Kota Manado. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana apa pengertian dari case fatality rate itu ya, bahwa bagaimana merupakan ukuran frekuensi kematian dalam suatu populasi. Jadi beberapa yang mati disebabkan oleh COVID-19 per periode waktu tertentu dibagi dengan jumlah kasus yang ada. Nah, di sini beberapa bisa kita lihat bahwa perhitungan secara epidemiologi bahwa attack rate, jadi jumlah kasus yang terkonfirmasi per besar populasi kali 100.000 penduduk yang ada ini, Sulut itu 43,16 dan case fatality rate itu 7,4%. Sementara untuk case recovery rate-nya, jadi jumlah kasus kesembuhan di Sulawesi Utara kita 16,36%. Jadi rendah ya untuk dilihat bandingkan dengan nilai nasional. Nah, untuk positive rate-nya 8,23%. Jadi positive rate itu jumlah kasus yang terkonfirmasi per jumlah yang diperiksa. Ini sesuai dengan perhitungan yang saya hitung. Coverage test-nya di sini adalah jumlah pemeriksaan PCR yang telah dilakukan per 1 juta penduduk. Sulawesi Utara itu 3.398 per 1 juta penduduk, di mana penduduk kita 2.506.981 jiwa ya. Nah, ini perbandingannya jika kita lihat perbandingan Sulawesi Utara, angka-angka epidemiologi, baik attack rate, CFR,
CRR dan positive rate serta coverage test ini, bisa kita lihat bahwa case fatality rate itu kita memang lebih tinggi dari angka nasional, di mana pada beberapa tanggal 16 Juni kita tertinggi. Tetapi untuk yang kemarin posisi kedua sesudah Bengkulu dan Jawa Timur. Dan angka kesembuhannya nasional 43,2%, kita terhitung rendah. Kita posisi sekarang ketiga terendah dari seluruh Indonesia. Ini data yang saya lihat, yang saya hitung jadi 16,36%. Dengan positive rate 11,8, sementara angka kita Sulawesi Utara 8,23%. Dan untuk pemeriksaan yang sudah dilakukan PCR, coverage test kita itu nasional 1.550 per 1 juta penduduk, sementara di Sulawesi Utara berkisar di nilai 3.398 per 1 juta penduduk. Ini kita lihat pada tanggal 16 Juni memang sempat tertinggi ya, nomor 1 untuk CFR Sulawesi Utara 8,4%. Pada tanggal 21 Juni juga masih menempati ranking 1, 7,9%. Tetapi 29 Juni kemarin kita posisi kedua sesudah Bengkulu, kemudian Jawa Timur. Nah ini bisa kita lihat untuk case recovery rate-nya. Angka kesembuhan kita terhitung terendah di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Per tanggal 29 Juni kemarin, perhitungan saya di sini 16,4%. Nah bisa kita lihat, kita berarti kedua terendah untuk angka kesembuhannya. Nah ini kenapa fatalitas tinggi dan kesembuhan rendah di Sulawesi Utara. Nah perlu kita lihat bahwa prinsip penanganan pandemi itu sebenarnya empat hal yang perlu kita perhatikan. Bahwa yang pertama soal testingnya, seberapa besar, seberapa banyak testing massal yang sudah dilakukan secara masif. Kemudian trackingnya untuk pelacakan kasus secara detail dan mendalam. Seperti apa? Kemudian treatmentnya pengobatan secara optimalkah yang sudah dilakukan? Kemudian isolasinya seperti apa? Apakah sudah dilakukan dengan ketat dan tepat? Ini bisa kita lihat negara-negara dengan tes terbanyak justru cenderung memiliki kasus paling sedikit per 1.000 orang. Ini bisa kita bandingkan dengan negara di dunia. Nah, prinsip penanganan pandemi itu berarti sebenarnya apakah kurangnya tes yang secara sistematis di kebanyakan negara termasuk Indonesia, apakah ini yang menjadi penyebab utama daripada perbedaan adanya angka kematian secara internasional? Bagaimana angka akurat di seluruh populasi yang harus dites, bukan hanya pasien yang bergejala, namun juga orang-orang yang tidak memiliki gejala. Ini yang OTG ini yang banyak berkeliaran di sekitar kita yang masih perlu kita cari. Nah, bagaimana dalam memiliki data tersebut? Apakah gambaran akurat tentang bagaimana pandemi ini berdampak pada seluruh populasi? Tidak hanya sebagian masyarakat yang sakit saja, tapi kita harus melakukan bagaimana melakukan untuk agar supaya pemeriksaan itu bisa secara meluas. Nah, kapasitas perawatan juga perlu diperhatikan secara intensif, dilakukan pengujian yang berperan penting di sini agar supaya case fatality rate ini dapat kita atasi. Nah, jumlah kasus terkonfirmasi ini banyak tergantung dari berapa jumlah orang yang terinfeksi di populasi, berapa jumlah kapasitas laboratorium PCR yang ketersediaan test kitnya dan reagennya. Kita ketahui bersama beberapa waktu yang lalu memang sempat susah ya karena semua negara mencari reagen. Tapi mudah-mudahan saat ini sudah tidak menjadi masalah. Dan ini juga masalah false negatif dari tes PCR tentunya ada juga yang dikatakan negatif padahal sebenarnya negatif salah ya karena sebenarnya positif. Nah itu juga ada sekian persen terjadi. Demikian juga untuk titik kritis pada tes PCR itu. Kadangkala pada PCR pun pengambilan swab pun yang salah, sampelnya itu tidak bisa diperiksa. Jadi sebenarnya jumlah kasus yang terkonfirmasi yang sudah kita bisa laporkan, yang bisa kita lihat setiap hari itu sebenarnya sama dengan fenomena gunung es itu hanya di puncaknya saja. Tetapi masih banyak yang di luar sana di masyarakat umum itu
yang belum kita dapat deteksi. Nah, ini yang menjadi permasalahan yang masih perlu terus kita cari. Nah, bisa kita lihat laboratorium rujukan nasional yang dulunya kita harus kirim ke Jakarta, Makassar, tapi sekarang Sulawesi Utara sudah bisa memeriksa sendiri, sudah punya tiga laboratorium, BTKL, Rumah Sakit Kando, dan Balai POM. Nah, kita sebenarnya dibanding dengan tingkat nasional, coverage test kita sebenarnya hampir 2 kali lebih ya, banding dengan angka rata-rata nasional. 1.550 nasional, tapi kita 3.398. Nah, ini CFR ini tergantung pada ketersediaan layanan kesehatan, usianya seperti apa pada pasien ini, karena yang banyak mengalami fatal, meninggal itu adalah usia lanjut. Bagaimana masalah kesehatan dalam populasinya dan jumlah kasus yang tidak terdiagnosa. Nah, ini yang perlu kita cari di masyarakat luas itu. Masih banyak yang belum kita dapat deteksi, meskipun kita sudah melakukan pencakupan untuk pemeriksaan itu sudah cukup besar, namun masih perlu kita harus lebih giatkan. Nah, ini kita lihat jenis kelaminnya, laki-laki lebih banyak, dan kelompok umur yang banyak itu meninggal adalah yang kelompok usia lanjut, 60 tahun ke atas, ataupun 50 tahun ke atas juga, itu adalah kelompok risiko yang kedua, yang kelompok rentan yang kedua. Nah, ini penyakit-penyakit penyerta ini yang menjadi memperberat sehingga terjadinya kematian. Nah, di sini bisa lihat pada COVID-19 ini ternyata penyakit komorbid itu paling banyak itu hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, penyakit paru. Nah, ini bisa kita lihat ternyata Sulut ini prevalensi hipertensi kan tertinggi di Indonesia dan obesitas tertinggi berdasarkan Riskesdas ini yang terakhir. Nah, ini mungkin ini yang komorbid di pasien-pasien COVID-19 ini, karena kita juga memang merupakan tertinggi juga penyakit tidak menular ini yang merupakan komorbid. Nah, ini juga adalah salah satu yang membuat sehingga terjadi fatalitas yang cukup tinggi dari Sulawesi Utara. Jadi prinsip treatmentnya dan isolasinya di Sulut ini. Kita lihat sebenarnya sudah dilakukan, sudah ada 4 rumah sakit rujukan yang SK dari pusat ya. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala Dinas, Ibu Kepala Dinas Dr. Debbie, dan perubahan penanganannya yang cepat secara medis dan sistem masyarakat, tata kelola pasiennya itu di rumah sakit masing-masing, bagaimana mengelola karantina dan isolasi yang sudah disampaikan sesuai pedoman, dan sudah dilakukan oleh pemerintah, ada membentuk tim percepatan penanganan COVID-19 baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, bahkan ada yang sampai ke tingkat kecamatan dan kelurahan. Nah, regulasi juga sudah dikeluarkan oleh pemerintah baik di provinsi oleh Pergub yang sudah mengeluarkan pedoman adaptasi kebiasaan baru yang dulu kita namakan new normal. Istilah baru adalah adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana regulasi yang sudah diatur, namun tetap kita melakukan prinsip treatment itu dan isolasi di Sulawesi Utara ini harus kita perhatikan dengan baik, bahwa tadi sudah disampaikan rumah isolasi juga sudah ada dibentuk oleh pemerintah, sehingga tentunya ini diharapkan agar supaya semuanya bisa menjalani isolasi diri itu dengan baik tentunya. Nah, ini juga perlu diperhatikan karena kadangkala masyarakat yang disampaikan harus isolasi mandiri selama 2 minggu, tetapi kadangkala tidak dilakukan dengan tepat waktu. Jadi masih dalam masa isolasi sudah keluar dari tempat isolasinya. Nah, ini jadi pesan kunci dari pencegahan itu yang perlu kita harus selalu gaungkan kepada masyarakat. Bagaimana respon masyarakat terhadap prinsip treatment dan isolasi tersebut. Jadi kita harus edukasi yang proaktif untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Apa yang harus dilakukan ketika muncul gejala atau bagaimana penanganan pasien di rumah sakit. Nah, ini kadangkala ada yang sekarang kita ketahui bersama, banyak masyarakat justru ketika sakit dia takut ke rumah sakit karena katanya banyak pasien COVID. Takut katanya, walaupun kadangkala mereka meninggal justru di rumah,
ataupun terlambat mencari pertolongan ketika ke fasilitas kesehatan masyarakat sudah pada tahap advance. Nah ini belum lagi yang menolak untuk dilakukan protokol COVID. Mekanisme juga banyak yang ada beberapa pasien yang sudah ketika dinyatakan COVID status PDP langsung minta paksa pulang juga. Nah ini juga potensi menularkan ke orang lain ataupun penolakan menyebut paksa dan sebagainya. Nah ini tentunya perlu penanganan yang sebelum pra rumah sakit maupun rumah sakit itu harus diperhatikan, karena bila mana tanpa gejala itu boleh isolasi mandiri di rumah, namun harus diketahui kapan harus mereka ke rumah sakit, jangan sampai terlambat. Nah ini perlu kita perhatikan bahwa ketika ada peta sonasi resiko dari COVID-19 itu ada indikator epidemiologi, ada 11 nomor, dan ada juga indikator surveillance kesehatan masyarakat maupun indikator pelayanan kesehatan. Ini bisa kita lihat bahwa harus terjadi penurunan kasus positif. Nah, sementara sulut kita masih terjadi peningkatan. Nah, ini juga bisa kita lihat resiko dari yang zona merah itu resiko tinggi, kemudian zona orange resiko sedang, resiko rendah, kemudian yang tidak terdampak. Nah ini bisa kita lihat, Sulawesi Utara ada 2 kabupaten yang mempunyai zona hijau, jadi dia sudah tidak terdampak ya, karena itu Sitaro dan Boltim, Sitaro dan Kabupaten Bolamongondo Timur. Sementara ada 3 kota kabupaten yang zona merah, Kota Manado, Kota Tomohon, dan Kota Minahasa. Sementara yang lain itu ada zona orange dan 6 zona kuning. Nah ini tentunya kita harus perhatikan bahwa ternyata meskipun zona orange di situ tempat umum masih dianjurkan untuk ditutup. Nah ini harus kita perhatikan. Nah ini sementara di zona merah masih banyak juga kita di Kota Manado kalau kita keluar masih banyak yang keluar rumah tanpa memakai masker. Nah ini yang harus kita perhatikan, bahwa dalam adaptasi kebiasaan baru itu harus terjadi perubahan perilaku, itu adalah kunci. Yang dulu kita tidak pernah memakai masker kalau keluar rumah, tapi sekarang kita harus ingat, jangan lupa pakai masker. Perilaku hidup bersih sehat, harus lebih taat dan disiplin. Cuci tangan secara teratur. Wajib melaksanakan protokol kesehatan agar supaya kita cepat mengalami landai itu kurva peningkatan kasus COVID-19 itu sendiri. Nah ini bagaimana kita untuk mengaktifkan kegiatan masyarakat yang produktif dan aman COVID itu berbeda di tingkat masing-masing daerah, karena tergantung perkembangan kasus yang ada di wilayahnya, sehingga dilakukan secara bertahap untuk melakukan adaptasi kebiasaan baru itu. Seperti ini, cuci tangan pakai sabun, tetap jaga jarak, tidak lupa pakai masker, jangan dulu bersalaman, ketika flu kita tinggal dalam rumah. Jadi sebagai kesimpulannya bahwa transmisi COVID-19 itu masih terjadi di Sulawesi Utara, ditinjau dari peta sonasi, di mana masih peta sonasi risiko itu, kita masih masuk pada yang berisiko ya. Sementara untuk prinsip penanganan pandemi harus lebih diperkuat, terutama testing dan tracing-nya dengan diiringi integrasi kebijakan dari pemerintah. Adaptasi kebiasaan baru ini untuk menuju masyarakat yang produktif dan aman COVID harus dilakukan secara bertahap disertai pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat. Sehingga kunci utama adalah peran serta dari seluruh masyarakat adalah menjadi kunci untuk keberhasilan untuk menghentikan penularan COVID-19 itu sendiri. Saya kira cukup sekian materi dari saya. Terima kasih Pak Moderator. Ya, demikian Prof. Grace yang sudah menyampaikan materi. Kuncinya adalah adaptasi kebiasaan baru. Kalau dari Kadis Kesehatan Gerakan Masyarakat, berarti perlu ada adaptasi kebiasaan baru kita ini. Nah, yang ketiga ada Dr. Tresia Kaunang, seorang psikiater yang akan menyampaikan pandangannya menyangkut strategi dan upaya penanggulangan COVID-19 ini berhubungan dengan fatality rate terutama di Sulawesi Utara. Kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selamat siang. Baiklah, yang terhormat Pak Ketua Umum ILUNI,
Andre Rahadian, yang terhormat Ketua Iluni UI Sulawesi Utara, Bapak Stephen Kando, semua alumni UI Sulawesi Utara yang kami cintai, dan Bapak Ibu sekalian yang menjadi peserta webinar pada siang hari ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Baiklah, saya akan menanyakan dulu, bisa mendengar dan melihat. Loud and clear. Bisa? Bisa. Loud and clear. Betul. Saya akan melanjutkan. Unmute ya. Ini share screen kayaknya belum bisa ya? Coba host. Bentar ya. Host bisa. Oke. Bisa. Silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai mental health pada COVID-19 pandemic. Kita ketahui bahwa awalnya terjadi COVID China, dan menurut penelitian 54% gangguan psikiatrik pada penderita COVID. 29% terjadi kecemasan berat, 17% dengan depresi sedang sampai berat. Yang mempunyai risiko tinggi, anak-anak dan lansia. Kemudian yang mengalami gangguan mental terdahulu diperburuk kondisinya, yaitu pada pasien somatoform dan gangguan neurotik. Pada kesempatan ini saya penekanan pada stigma, negatif stigma, karena ini yang saya garis bawahi, memberi kontribusi yang tinggi terhadap angka kematian atau mortality rate. Kasus COVID yang meninggal, jadi ini hal-hal yang menjadi stigma. Pertama, kasus COVID yang meninggal, tata cara pemakaman, penolakan oleh pihak-pihak tertentu dalam masyarakat ketika terjadi pemakaman akan menyebabkan stigma dan stres pada masyarakat terhadap COVID-19. Sebetulnya serangan virus ini terhadap fisik seseorang, akan tetapi berdampak pada kesehatan mental. Kesehatan mental yang diperburuk akan memperburuk sakit fisiknya. Jadi kita lihat bahwa stigma masyarakat dan perasaan bahwa kondisi mentalnya memburuk akan mempengaruhi kondisi kesehatan fisik. Kita lihat bahwa stigma itu harus secara keseluruhan, bukan hanya sebagian saja, bukan sikap dan perilaku orang tersebut yang membuat stigma, akan tetapi stigma itu menyebabkan marginalisasi dan memperburuk status kesehatan seseorang. Nah, stigma adalah berbagai pandangan yang menilai diri seseorang secara negatif, hal yang dilakukan negatif sampai bentuk pemikiran secara negatif. Pola pikir negatif dapat memengaruhi emosi dan perilaku.
Jika kita berkata atau berbicara mengenai stigma, itu merupakan area yang penting dalam pengelolaan kesehatan mental. Kita lihat di sini bahwa pasien dan petugas medis mengalami stigma dapat berupa menyalahkan diri sendiri, hambatan untuk kembali ke rumah atau ke pekerjaan, hambatan untuk mencari pertolongan, dan stigma pada pekerjaan petugas medis dapat menurunkan kesehatan mental. Media sosial sendiri melalui pemberitaan berlebihan dan berita narasi negatif menyebabkan ketakutan, meningkatkan risiko gangguan mental pada penerima pesan dan pesan. Jadi kita lihat bahwa stigma mempengaruhi individu menyebabkan penyakit dan terjadi diskriminasi. Media sosial menyebabkan stigma pada pasien dan tenaga kesehatan yang mengalami karantina. Media sosial harus menerapkan komunikasi risiko untuk mengurangi stigma. Komunikasi risiko harus berjalan dengan baik dan media sosial harus memberi data yang berimbang dan meluruskan berita narasi negatif. Data-data kesembuhan harus diberitakan, perjuangan tenaga kesehatan juga harus diberitakan sehingga meminimalisir stigma terhadap tenaga kesehatan, karena kita lihat sendiri bahwa banyak tenaga kesehatan menjadi korban di masyarakat karena stigma tersebut. Jadi pikiran negatif dari masyarakat ini harus diminimalisir dengan berita yang berimbang. Bagaimana kita mengatasi stigmatisasi tersebut? Yaitu memberikan validasi terhadap pengalaman yang kita alami, siapapun yang alami, atau orang yang terdekat. Kemudian di negara-negara yang lain kita sudah lihat bahwa mereka diberi apresiasi, beberapa negara memberi gelar pahlawan kepada tenaga kesehatan ataupun kepada pasien yang sembuh. Nah, kemudian bagi individu itu sendiri di mana defense mechanism atau pertahanan dirinya, kemudian coping strateginya, sehingga dia mencapai efikasi diri dan pertahanan diri dalam menghadapi perbedaan yang terjadi. Isu mental health di dalam pandemik ini kita lihat bahwa hal-hal yang terjadi berupa burnout, di mana seseorang akan merasa capek, gejala somatik, penurunan mood, berguna, terjadi depersonalisasi, kemudian banyak sikap negatif dan sinis, adanya perasaan inkompetens, inefisiensi dan inadekuasi, kemudian ada ansietas, serangan panik, post-traumatic stress disorder, dan berbagai macam gejala-gejala gangguan mental bisa terjadi. Pada anak yang dapat merubah stresor, yaitu lamanya isolasi. Jadi anak-anak yang biasa ke sekolah, mereka di dalam rumah, mungkin mereka merasa ketakutan karena orang tua menginformasikan berita-berita yang ada di media. Anak merasa bosan mungkin dengan keadaan di rumah, tidak ada kontak dengan teman, adanya masalah finansial pada keluarga yang berdampak pada anak juga, aktivitas berkurang, anak meningkat penggunaan gadget, jadi screen time yang berlebihan, pola tidur yang tidak teratur, konsumsi makanan yang tidak sehat sehingga berat badan naik, dan anak akan menunjukkan gejala-gejala seperti banyak menuntut, agitasi, marah-marah, mood swing, kemudian dia akan merasa cemas, kegiatan-kegiatannya menjadi tidak sehat, irritable, dan anak juga bisa ngompol yang sudah sebelumnya tidak ngompol. Kemudian pada masa remaja, anak akan tinggi penggunaan alkohol, merokok, dan narkotika.
Faktor yang berperan terhadap peningkatan stres, pertama jenis kelamin. Perempuan karena adanya post traumatic stress disorder. Kemudian usia produktif, banyak mendapatkan informasi dari sosial media. Usia di atas 60 tahun karena tingginya angka kematian pada usia tersebut. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi karena adanya self-awareness terhadap kesehatan yang lebih tinggi. Kemudian loneliness, kelelahan fisik, terpisah dengan keluarga. Pekerjaan yang menuntut bermigrasi, misalnya risiko penularan dari transportasi publik, penurunan pekerjaan akibat penundaan atau pengurangan pekerjaan, masyarakat yang tinggal di dekat atau regio sentral yang memiliki kasus yang tinggi, kurangnya sumber daya kesehatan, efisiensi sistem kesehatan publik, tindakan mengontrol dan preventif yang dilakukan pihak berwenang. Nah, kita lihat stresor dalam karantina. Durasi karantina atau social distancing akan menyebabkan PTSD, perilaku menghindar, kemarahan, ketakutan akan infeksi, frustrasi dan kebosanan akibat kehilangan rutinitas harian, pengurangan kontak fisik dengan orang lain, perasaan terisolasi. Kemudian mungkin pada awal-awal ketika terjadi COVID, kita lihat bahwa terjadi orang-orang di mana terjadi rush dan belanja kebutuhan makanan sehari-hari, menyetok barang karena merasa khawatir, tidak memiliki cukup cadangan kebutuhan dasar. Kemudian kekurangan informasi resmi mengenai panduan langkah yang dilakukan. Kemudian pembagian tingkat berisiko. Jadi yang mungkin OTG, PDP, ODP, itu juga yang memberi stresor tersendiri. Dan ini semua merupakan prediktor adanya PTSD. Stresor pasca karantina bisa berkelanjutan cemas dan kemarahan yang timbul pada karantina sampai 6 bulan. Kemudian adanya distres sosioekonomi, di mana mungkin ada pemutusan hubungan kerja, kehilangan sokongan finansial karena kita lihat banyak peristiwa tersebut yang terjadi. Nah, stigma yang terjadi juga pada orang pasca karantina, di mana diperlakukan berbeda. Bahkan dalam komunitas-komunitas penggunaan gadget, dia pun tidak diundang, bukan pada pertemuan kontak fisik, tapi melalui gadget pun dia tidak dihargai, dihindari, dianggap menakutkan dan berbahaya, karena dianggap bisa menularkan. Dan banyak mendapat kritikan. Bagi tenaga medis, keluarga dan masyarakat menganggap sebagai pekerjaan berisiko. Kita lihat bahwa mereka ditolak, petugas kesehatan yang akan pulang ke tempat kos tidak diterima oleh lingkungan tempat tinggalnya, sehingga mereka mendapat tempat tinggal yang baru yang diadakan untuk menyalurkan mereka, dan menimbulkan ketegangan tersendiri di dalam keluarga. Pasien dan tenaga kesehatan takut kembali bekerja karena takut menjadi sumber penyebaran. Nah, kita ketahui bahwa stres itu sangat berhubungan dengan sistem imun. Stres itu dapat menyebabkan sistem imun bertarung dengan antigen. Kemudian kita lihat bahwa hormon kortisol itu akan meningkat. Peningkatan hormon ini akan menyebabkan rendahnya limfosit, sementara limfosit itu adalah sel yang akan berperang dengan virus. Jadi perubahan-perubahan dapat terjadi di dalam tubuh kita, baik di dalam darah, pengangkutan oksigen maupun zat makanan, dan berdampak pada zat di otak tidak stabil sehingga menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan mental. Ini merupakan
komorbiditas, gangguan mental dengan gangguan COVID. Jadi bisa terjadi ada psikotik, depresi, dan kecemasan. Kesehatan pada tenaga kesehatan itu terjadi karena mungkin tenaga kesehatan melihat kasus infeksius yang jumlah besar. Sebagai tenaga kesehatan, terkadang kita logis, kemudian kita juga bisa melihat bahwa praktisi medis banyak yang terserang penyakit, kemudian menjadi sekarat. Kita lihat juga bahwa perasaan cemas, terinfeksi, dan dampak buruk sampai meninggal merupakan stres tersendiri, berpisah dengan keluarga, dan menyaksikan berbagai macam pengalaman traumatik. Kemudian tenaga kesehatan juga akan mengalami overburden yang kronik, putus asa, kekurangan reinforcement, adanya replacement. Jadi ini yang hal-hal yang dapat menyebabkan kesehatan mental dari tenaga kesehatan itu terganggu. Pada pasien sendiri dipengaruhi oleh keparahan gejala, komplikasi, gejala sisa, efek dari terapi, kemampuan mengakses layanan kesehatan. Karena pada awal-awal kita ketahui bahwa banyak yang tidak bisa menjangkau layanan kesehatan di tempat-tempat tertentu, mungkin di sini tidak demikian. Kemudian pasien merasa tidak berdaya. Ada juga pasien yang mengalami duka akibat kehilangan atau orang-orang atau keluarganya sudah mendahului dia, sementara dia juga sedang dirawat. Nah, kita lihat kesehatan mental dari keluarga. Pertama, keluarga dari tenaga kesehatan. Dilaporkan bahwa terkonfirmasi positif akan menyebabkan kondisi mental distress. Demikian juga pada pasien. Dan terjadi peningkatan gejala depresi pada tenaga kesehatan sejalan dengan tingginya jam kerja tenaga kesehatan. Sekalipun tenaga kesehatan itu ada shift-shiftnya, akan tetapi menimbulkan kondisi mental tersendiri pada tenaga kesehatan. Keluarga pasien yang berisiko tinggi mengalami juga gangguan cemas. Jadi karena memiliki keluarga yang mengalami positif terkonfirmasi, kemudian dia akan melihat bahwa keluarganya dirawat dan dia merasa bahwa dia pun akan dirawat sekalipun dia masih tanpa gejala. Ada juga hal-hal yang lain, misalnya ketakutan akan meninggalkan anggota keluarga. Rutinitas di dalam keluarga misalnya sering berkumpul, terjadi pengurangan jam untuk berkumpul. Nah, kemudian perkabungan akibat meninggalkannya sanak keluarga, dan yang paling menimbulkan ketegangan atau stres di dalam masyarakat adalah cara pemakaman COVID, di mana banyak informasi yang belum tersampaikan kepada masyarakat dan banyak yang menolak. Ini menimbulkan kondisi mental tersendiri. Ini kita mulai dengan memasuki kondisi new normal, tapi selintas saja gejala seperti demikian. Ethical issue di dalam psikiatri, kita selalu senantiasa membahas mengenai ethical issue. Peran dan tanggung jawab medis. Kita dilema sebetulnya, karena kita menghadapi situasi
yang yang berat, yang sebetulnya mengancam jiwa, sementara kita sebagai profesional kita harus menolong sesama. Kemudian etik yang berikut, kemudian perawatan yang berimbang. Kita melihat bahwa perawatan sudah seluruh dunia sedang mencari treatment yang terbaik, yang optimal, harusnya seperti apa. Yang keempat, tantangan untuk menyeimbangkan kesejahteraan publik dan hak individu. Ya, contoh misalnya, seseorang, hak nakes itu bisa tinggal di suatu lingkungan, akan tetapi lingkungannya tidak menyetujui. Nah, bagaimana bisa menyeimbangkan kesejahteraan publik dan hak individu? Jadi kita lihat bahwa munculnya pandemi yang menyebar seluruh dunia mengurangi aktivitas ekonomi. Itu terjadi di semua negara, di berbagai negara. Pemerintah mendapat tantangan untuk mencegah penyebaran infeksi sambil meminimalkan dampak ekonomi pandemi yang berakibat pada traveling dan trading. Kemudian keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga, konsistensi, pendidikan, persiapan karyawan dan masyarakat yang terlibat. Menegakkan keadilan dan mengatasi masalah etik, optimalisasi kontribusi staf frontline. Ini yang petugas kesehatan. Meningkatnya ketakutan dan kekhawatiran tim medis mengenai penukaran staf medis ke area berisiko tinggi. Jadi bukan berarti petugas medis itu tidak cemas, akan tetapi ketika jadwalnya akan memasuki untuk penggantian, pasti kecemasannya akan meningkat, ya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, bahwa kondisi mental seseorang, apalagi petugas kesehatan, harus diperhatikan. Bagaimana cara kita meminimalisir? Tentunya kita harus memiliki profesional kesehatan mental yang menetap, kemudian intervensi kesehatan mental. Kemudian yang kita harus utamakan adalah fokus pada petugas frontline karena mereka yang akan lebih dulu mengatasi kasus COVID tersebut. Nah, penata laksanaan kondisi mental pada masa karantina. Kita lihat bahwa waktu karantina itu disesuaikan dengan masa inkubasi. Bisa 14 hari. Kemudian pemberian informasi yang adekuat dari lembaga resmi, terjamin pasokan kebutuhan dasar selama karantina, mengurangi kebosanan, penyediaan support group, kemudian harus adanya sifat altruisme. Jadi kita harus meningkatkan altruisme, bagaimana kita berkorban untuk membantu orang lain, karena menggunakan masker saja banyak yang tidak mau. Sebetulnya menggunakan masker itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk membantu orang lain. Kita tidak tahu kalau misalnya kita sudah tertular. Nah, bagaimana caranya kita membantu orang lain? Kita harus menggunakan masker sekaligus untuk memutus rantai penularan. Dan pesannya banyak sekali yang tidak memikirkan seperti itu. Kemudian bagaimana penanganan kondisi mental pada petugas medis? Terkait dengan beban kerja dan risiko tinggi, dukungan kepada tenaga medis harus dioptimalkan untuk mengurangi perasaan terisolasi dan PTSD. Kemudian harus ada juga dukungan penyedia layanan medis, misalnya penggunaan APD optimal, pembagian tugas, asupan makanan, ya. Makanan harus bergizi karena untuk meningkatkan atau mempertahankan daya tahan tubuh, fasilitas agar bisa terkoneksi dengan keluarga karena dia tidak ketemu dengan keluarga dalam waktu yang cukup merintah dan penentu kebijakan. Informasi yang adekuat mengenai pencegahan, penanganan, protokol, sarana komunikasi yang efektif, dan ketersediaan APD. Mungkin pada awal terjadinya COVID, APD mungkin agak sulit.
Nah, sekarang ini kita sudah mulai lebih banyak lagi, akan tetapi harus diperhatikan bahwa frontline misalnya petugas-petugas kesehatan, perawat, dokter-dokter, residen, apakah memang betul mereka sudah tersedia APD-nya? Karena seringkali mereka membeli dengan uang sendiri, sementara mereka juga tidak memiliki uang yang cukup karena ini merupakan biaya ekstra. Itu juga menimbulkan kondisi mental tersendiri, bisa menyebabkan stres. Kemudian penanganan kondisi medis, kondisi mental bagi pasien. Tentunya farmakologi, jadi treatmentnya seperti apa, kondisi psikososial, kita lakukan intervensi sesuai dengan gangguan mental yang dialami untuk membantu pemulihan, intervensi psikososial untuk meningkatkan pemahaman pasien mengenai apa yang dialami. Kemudian penyediaan bimbingan agama. Kemudian pasien yang sembuh, yang sudah sembuh, kita harus lakukan screening apakah ada PTSD atau gangguan mental yang lanjutan, dan harus dilakukan terapi berkelanjutan. Penanganan kondisi mental bagi pasien komorbid psikiatrik, kita harus berikan obat jangka panjang, jadi mungkin akan melangkahi aturan BPJS karena ada waktu tertentu, sementara kalau mereka luar Manado, misalnya dari Sangir Talaut, kita harus memberikan obat yang lebih banyak karena mereka jaraknya jauh dan harus karantina. Kalau mereka keluar dari daerahnya, kemudian pemantauan lebih ketat, kemudian kita menggunakan akses telepsikiatrik lewat online. Penanganan pada keluarga, kemudian kita lihat di sini ada krisis intervensi, pasti juga harus ada penyediaan peralatan perlindungan yang memadai, kemudian memberikan informasi yang memadai mengenai situasi pandemi, meningkatkan perasaan memiliki kontrol diri, kemampuan mengatasi dampak psikologi dari wabah yang dihadapi, karena kita lihat karena ketidaktahuan sehingga terjadi banyak protes, karena ketidaktahuan sehingga banyak yang agresivitas terjadi di dalam masyarakat. Penanganan kondisi secara umum, kondisi mental secara umum, menghindari paparan, mempertahankan diet seperti saya sudah katakan tadi untuk menjaga daya tahan tubuh, menjangkau orang lain untuk mendapatkan kenyamanan. Tentunya cuma satu-satu cara melalui gadget, konsolidasi dengan situasi, memelihara cara berpikir yang positif, penuh harapan, waktu untuk pribadi atau keluarga, dan sebetulnya dengan kondisi work from home kita banyak waktu untuk keluarga, dan kita harus hindari berita-berita keliru lewat internet, lewat media sosial. Tim intervensi di dalam penanganan kondisi mental health adalah psikiater, staf keperawatan, manajer kasus, psikolog, dan pekerja sosial. Layanan hotline dan kunjungan untuk mendengar keluhan dan penyedia dukungan psikologis. Kemudian adanya screening psikiatrik selama masa penanganan, dan setelah berakhir penanganan, pelatihan untuk mengidentifikasi dan merespons masalah mental pasien, serta bagaimana cara berhadapan dengan pasien yang tidak kooperatif. Kemudian manajemen stres, bisa ada tindakan relaksasi, self-help, pembentukan moral, apresiasi kerja, dan pendampingan pemuka agama. Nah, kita lihat ada first aid untuk penanganan kesehatan mental. Jadi intervensi bagi korban yang selamat, jadi dia selamat belum tentu dia selamat secara kesehatan mental. Selamat dari kesehatan fisik, tidak sembuh dari kesehatan fisik, tapi belum tentu kesehatan mentalnya sudah berakhir. Memberi dukungan psikososial, melayani perawatan kesehatan mental yang berkelanjutan, yang jelas harus ada empati dan dukungan, karena banyak keluarga juga tidak mengerti sebetulnya harus menghadapi anggota keluarga dengan pasca terserang COVID itu seperti apa.
Nah, kemudian kita lihat ada rapid model, di mana kita lakukan raport, kemudian lakukan assessment, kemudian kita lihat prioritasnya apa, lakukan intervensi, kemudian kita lakukan disposition. Sebetulnya ini model yang sudah dilakukan di luar negeri, tapi di sini belum sepenuhnya dilakukan seperti itu. Ada juga yang kita lakukan mental health karena kondisi mental itu sebetulnya kita bisa jalankan untuk terapi melalui telemental health. Jadi psikoterapi dan penata laksanaan psikiatrik dapat dilanjutkan setelah selesai dirawat. Kita lakukan cognitive behavior therapy, dan contoh-contoh psikoterapi online sudah bisa kita lihat banyak yang dilakukan, dan dilakukan banyak pelatihan. Demikian juga mungkin perawat-perawat yang menghadapi pasien-pasien dengan COVID bisa dilatih untuk bagaimana mereka mengatasi pasien yang sementara dirawat yang mengalami kecemasan dan depresi. Nah, pemerintah dan organisasi kesehatan harus memastikan platform berbagi informasi elektronik yang aman digunakan untuk menyediakan dan mempromosikan telepsikiatri. Nah, di sini manajemen untuk anak juga, jadi kita jangan mengabaikan anak karena anak merupakan bagian dari keluarga. Orang tua harus membantu anak itu untuk melakukan coping ya terhadap stres karena terjadi perubahan yang dahsyat dari kegiatan rutin dan harus dia tinggal di rumah, dan sekarang juga mau memasuki adaptasi dengan new normal, harus begitu banyak perubahan-perubahan yang drastis. Kemudian orang tua harus menjaga anak selalu aktif dan beri pemahaman mengenai situasi kondisi sekarang ini. Orang tua ataupun caregiver, karena banyak keluarga caregiver itu mungkin babysitter, harus diberi pengetahuan apa yang harus dilakukan ketika berdampingan dengan anak. Misalnya anak itu berdoa, belajar, bermain, lakukan aktivitas fisik, lakukan kreativitas, belajar life skill untuk membantu orang dewasa berkegiatan di rumah. Orang tua juga harus memelihara kesehatan fisik dan mental untuk diri sendiri. Dia harus memiliki waktu sendiri untuk mengelola pekerjaannya, menyeimbangkan mood, dan melakukan hobi karena orang tua sebagai motor dalam kehidupan keluarga. Dan anak harus dikondisikan untuk merasa lega dan berani untuk melakukan diskusi mengenai apa yang dia rasakan, ya. Jadi orang tua dan pengasuh dapat mengatasi dengan memberi kasih sayang dan perhatian. Anak-anak itu harus diajarkan segala hal yang positif, jadi harus beri contoh yang jujur, jelaskan apa yang terjadi di dunia, jangan disembunyikan, dan mungkin ada hal-hal yang akan disembunyikan, tapi kita memberikan pengertian dengan bahasa yang mudah dimengerti. Jadi kondisi emergensi yang terjadi, tetap orang tua harus tenang dan meyakinkan anak-anak bagaimana cara untuk mengatasinya. Jadi ini cabin fever kita sudah melewati, banyak yang sudah mulai kerja. Nah, ini ada kasus bagaimana seorang pasien itu mengalami stres pada saat dirawat. Laki-laki 52 tahun, ketika dia mencari pertolongan banyak ditolak ketika bulan April. Kemudian dia berpindah dalam kondisi dengan keluhan dan bergejala. Dia pindah ke rumah sakit yang lain, kemudian rumah sakit itu bisa menerima tapi kekurangan alat, kemudian harus dia pindah ke tempat lain, ke rumah sakit yang lain, dan di rumah sakit lain itu memiliki alat yang lengkap, tapi dia terjadi kondisi yang tidak nyaman, gelisah, dan kemudian dia mencabut peralatan yang menempel pada tubuhnya. Jadi ini contoh-contoh di mana benar-benar banyak dengan variasi gejala-gejala yang berbeda-beda,
dalam menanggapi kondisi COVID baik yang sudah terpapar maupun yang belum terpapar. Dan ini kasus petugas kesehatan, seorang perempuan berusia 37 tahun, ketika mulai ada informasi mengenai COVID sudah melanda Indonesia, dia mulai sulit tidur, sesak napas, merasa tercekik di leher, terasa berat di dada, sulit konsentrasi, keringat dingin, terasa mau mati, merasa menjadi orang lain, dan kondisi ini terjadi di rumah ataupun di tempat kerja ketika sedang berhadapan dengan pasien. Dan serangan mulai terjadi pada saat pengumuman pertama kali COVID di Jakarta sudah terpapar untuk yang pertama kali 2 orang kalau nggak salah pada saat itu. Ya. Nah, jadi take home message, dampak kesehatan mental dari COVID-19 bervariasi berupa ketakutan, kecemasan, sampai hal yang paling buruk yaitu bunuh diri. Pernah kita lihat bahwa di suatu center ada seorang pasien ingin menjatuhkan dirinya dari lantai yang tinggi dengan melompat jendela. Kemudian anak, orang dewasa, dan lansia mempunyai kesempatan yang sama untuk terdampak. Perubahan pada masa pandemi mempengaruhi kesehatan mental pasien, keluarga, tenaga medis, orang yang merasakan dampak, dan perubahan kebijakan yang terjadi. Stigma terjadi pada individu yang terkena dianggap sebagai minoritas dan diasingkan dari populasi. Tindakan intervensi yang dilakukan oleh berbagai otoritas kesehatan dan badan pemerintahan dalam memerangi infeksi mengurangi rasa terancam dalam masa ketidakpastian. Kesehatan mental memiliki efek jangka panjang sehingga butuh langkah proaktif untuk meminimalkan masalah kesehatan mental seperti itu. Sangat penting bagi kita semua untuk menghindari stres dan fokus pada pikiran, sikap, dan perilaku positif untuk menemukan semangat positif dan menjaga daya tahan tubuh untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi demikian informasi yang saya bisa share pada siang hari ini mengenai COVID yang berhubungan dengan mental health issue. Terima kasih. Terima kasih. Pembicara kita yang ketiga sudah lengkap, Dr. Teresia Kaunang. Ini menarik karena biasanya terang data dan fakta, ini ternyata kalau ketidaktahuan bisa menjadi stres ini, dokter. Nah, dari Kadis kan tadi bilang perlu ada gerakan masyarakat, dari Prof. Grace perlu adaptasi kebiasaan baru. Nah, ini ternyata perlu ada juga perhatian terhadap kesehatan mental. Malah kemarin ini ada telemental health. Nah, orang ini tinggal menyisahkan 15 menit sebenarnya. Tapi tadi saya tidak ingin potong karena itu sudah sebenarnya upaya dan strategi yang seharusnya dilakukan. Kalau yang di rumah sakit kan sudah jelas swab, PCR, atau kemudian cuci tangan, jaga jarak, itu sudah sering kita tahu. Tapi menyangkut kesehatan mental ini penting, karena itu tidak saya potong. Tapi 15 menit ini saya beri kesempatan kepada para peserta untuk menyampaikan gagasan, pendapat, maupun hal-hal yang berkaitan dengan upaya, strategi dan upaya untuk penanggulangan fatality rate COVID-19 di Sulawesi Utara yang tinggi. Saya persilakan, mungkin bisa 2 menit supaya ada 6 atau 7 orang. Langsung saja melambaikan tangan atau atau mendaftar. Disilakan. Siapa yang duluan? Mana suaranya? Tapi suara saya terdengar kan? Silakan. Para peserta sekalian, ada yang ingin menyampaikan gagasan? Semua dapat lihat terpesona dengan 3 ini yang jadi sekarang berpikir wah ternyata selain kesehatan.
Dr. Vero. Silakan. Terima kasih para narasumber. Jadi kembali ke topik kita tadi, fatality rate. Kalau orang awam kan sekarang membaca tiap kali pengumuman yang disampaikan gugus tugas COVID, fatality rate Sulawesi Utara paling tinggi. Tadi penjelasan Dr. Grace, Ibu Kadis, salah satu faktor kenapa fatality rate kita karena sebelum ada COVID-19 ini fatality rate hemorbid kita ini tinggi, seperti darah tinggi kita paling tinggi satu Indonesia. Terus stroke nomor 3, diabetes juga 3 besar. Tadi penyampaian Dr. Grace juga standpoint yang kita hadapi sekarang ini, tingkat kesembuhan kita secara de facto nomor 2 dari belakang. Jadi pertanyaan saya, jadi eagerness saya, bagaimana sih treatment terhadap para saudara-saudara kita yang terkena COVID ini? Apakah uniform satu Indonesia, ataukah bisa masing-masing daerah sesuai kebijakan para tenaga medis atau dokter untuk ditambah treatmentnya atau suplemennya mungkin? Tadi belum terjawab bagaimana kita meningkatkan tingkat kesembuhan kita. Tadi disampaikan oleh baik Dr. Grace, baik Dr. Kadis maupun Dr. Keke. Ini yang tapi setelah kena itu kira-kira apa yang bisa kita lakukan sehingga tingkat kesembuhan dan fatality rate ini tingkat kesembuhan naik dan fatality rate ini mulai turun. Saya pikir itu dulu, Pak Moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketua. Ada yang lain yang akan menyampaikan pendapat atau gagasannya. Di sini juga ada beberapa hal yang sudah disampaikan via grup chat, mungkin bisa dilihat oleh semua. Ini juga live on YouTube. Tapi memang ternyata yang harus diperhatikan selain selain masyarakat, tenaga kesehatan juga memang harus diperhatikan. Nah, kemudian ada juga pertanyaan bagaimana cara melakukan terapi secara mandiri. Jadi kalau ternyata perlu terapi mandiri, bagaimana caranya? Termasuk terapi bagi masyarakat desa. Ini juga peluang boleh ada startup tentang telemental health sebenarnya. Nah, ini juga ada pertanyaan via chattingan, kalau boleh usul relief stress mungkin disalurkan dengan belajar alat musik, piano, gitar, menyanyi, belajar bahasa Inggris dan sebagainya. Nah, dari Pak Ketua sendiri, apa ini yang harus bisa dilakukan? Karena 3 pembicara ini saya kira bisa memberikan upaya-upaya dan strategi agar supaya Sulawesi Utara kita menurun peningkatan COVID-nya, bahkan bisa sampai ke zona hijau dan tidak ada lagi kasus-kasus itu. Masih ada pendapat-pendapat dari para peserta sebelum saya kembalikan ke 3 pembicara ini, dan memang sudah harus closing statement ini karena sudah 2 jam kita berdiskusi. Ini kan series webinar, ada pertama, sudah kedua, dan mungkin berikut akan ada yang ketiga. Ada yang akan menyampaikan pendapat. Ini kalau di ILU nih kok banyak dan dokter-dokter, kayaknya semua memahami deh ini
apa yang kita bicarakan, tinggal bagaimana actionnya itu yang perlu kita lakukan. Kalau sudah tidak ada, hanya Pak Ketua yang menyampaikan pertanyaan. Bisa Ada lagi? bicara, Pak? Oke, silakan. Ada, bisa bicara? Ya, silakan memperkenalkan diri. Oke, Oke, saya Dede Pangawila, kebetulan yang paling awam. Saya adalah bagian yang tenggelam di masyarakat. Jadi terima kasih saya mendapat kesempatan seperti ini. Satu hal, mungkin ini hanya sekedar himbauan, karena yang ada sekarang di masyarakat ada perkembangan baru. Jadi masyarakat seakan-akan mengambil keputusannya sendiri, yaitu benci terhadap COVID. Jadi masyarakat sudah tidak mau tahu, bahkan kalau ada yang status atau ada yang memberi himbauan, dibully, mereka dibully, dan kemudian keluar statement-statement yang saya ragukan atau yang saya takutkan, itu akan dibarengkan dengan pelaksanaan. Ngomong apa soal COVID? Tidak ada yang perlu ditakutkan. Itu kan banyak penyakit lain yang bisa mati kok, ya kan? Kenapa kita cuma hanya bingung dengan COVID? Bahkan, maaf saya pakai bahasa Manado, mulai keluar kata-kata, segala rupa jodeng itu, segala masker-masker. Nah ini, kalau kemudian penerapannya tidak segera, karena saya sangat mengerti bahwa COVID ini sebenarnya kita sudah lama hidup dengan corona. Hanya ini tipe baru, ya kan? Jadi, saya memahami bahwa yang kita lakukan sekarang adalah learning by doing by learning. Hanya kalau doing-nya kita terlalu terpatuk pada learning, sementara masyarakat hidup dengan segala macam perubahan-perubahan dan kejadian berlangsung secara detik. Tidak lagi bicara menit, ya kan? Jadi mungkin aplikasinya yang langsung terjun ke masyarakat, yang memang memberikan tindakan-tindakan antisipasif yang nyata, itu mungkin harus segera sama cepatnya dengan kita berteori dan bersusun-susun program. Kalau tidak, akan lebih banyak yang kebablasan. Jawa Timur sekarang sudah sangat terkenal dengan mengatakan masyarakatnya yang menjerumuskan diri sendiri, sehingga semua kejadian di Jawa Timur menjadi yang terhebat dalam soal COVID. Karena memang COVID ini menyentuh semua lini, kebudayaan, adat, lifestyle, nalar, logika, whatever yang ada di manusia itu terdampak, ya kan? Jadi mungkin perangkat yang paling berbahaya itu adalah kalau kemudian mereka yang didudukan sebagai influencer, ya kan, seperti maksudnya para pendidik atau tokoh-tokoh masyarakat, itu sangat didengar apa semua yang mereka sampaikan, ya kan, akan sangat berpengaruh pada perilaku masyarakat. Sementara saya menemui beberapa teman atau beberapa kenalan yang sebenarnya dia mempunyai posisi, dia pun sudah terkonsep dengan pandang enteng pada COVID dan bahkan marah pada COVID. Jadi saya rasa ada sedikit percepatan, ya kan, pihak pemerintah atau yang berkompeten itu kemudian benar-benar langsung menangani masyarakat dalam program yang kelihatan. Karena sekarang saya melihat bahwa masyarakat yang benar-benar sudah mengetuk palu untuk mengambil langkahnya sendiri. Sampai ada satu wilayah yang dengan gagah berani tulis spanduk di atas, kami tidak usah diperiksa, kami sehat, tidak usah datang, seperti itu. Dan justru mereka adalah orang-orang yang kuat untuk menyebarkan pengaruh pada lingkungannya. Jadi mungkin itu bisa dipikirkan umpama para guru, para orang tua, para pemuka gereja, ya kan, yang memang bisa. Soalnya begini, ada keresahan bahwa tidak bisa berdoa. Tetapi kasih sayang terhadap bahwa penyakit ini berjangkit pada orang lemah di setiap individu. Harusnya itu berjalan sejajar, ya kan? Merindukan untuk berdoa,
tetapi kemudian tidak peduli pada yang lain kena. Itu mungkin salah satu ilustrasi yang kita hadapi. Ya memang kita pun tentu berusaha untuk di orang-orang dalam lingkaran satu kita untuk memberikan mereka satu pemikiran-pemikiran yang lebih wajar, lebih bijaksana. Saya sendiri mengerti kebingungan pemerintah, tapi paling tidak yang ingin saya ingatkan bahwa ini semakin dalam masyarakat mempunyai modus, mempunyai metode, mempunyai cara sendiri, dan mungkin akan menjadi kenyataan yang kedepannya nanti bahwa akibat ini yang membuat menjadi keputusan akhir. Ya, Oke. ya. Baik Pak Dedek, tapi terima ini kasih. untuk teman-teman mau lihat Pak Dedek Pemuka ini nak share video tuh, jadi boleh share video kata Pak Dedek. Tunggu bentar. Nah, mudah-mudahan tidak dalam perjalanan tuh Pak. Sorry, mau lihat Pak Dede. Mantap sekali ya. Salam dari Ketua Iluni UI ini, Sulawesi Utara. Ya, oke. Nah, selanjutnya ini ada permintaan dari. Ya, so tua masih muda kok tuh Dede. Selamat sore Pak Wagub. Oke, ini permintaan dari ada Rainer ini di chattingan ini Iluni UI Sulut mesti bikin krisis center kata. Sekaligus beliau meminta memberi pendapat. Silakan Rainer. Terima kasih. Salam baku dapa walaupun bukan alumni, tapi favorit UI. Jadi saya hanya tadi mengusulkan bahwa perlu ada krisis center. Tapi sebetulnya pengamatan saya sejak COVID itu terjadi, sebetulnya yang diterpa oleh COVID itu di dalam keseluruhan tadi sudah disebutkan oleh Dede. Jadi sebetulnya yang berubah secara total itu adalah kebudayaan kita. Kebudayaan dalam kesehatan, kebudayaan di dalam ilmu pengetahuan, kebudayaan dalam sistem birokrasi negara, kebudayaan dalam ekonomi. Jadi sebetulnya ada faktor itu sebetulnya yang mengubah paradigma terhadap COVID itu. Tetapi sebetulnya terjadi perubahan kebudayaan itu kan diakibatkan oleh COVID itu. Saya sebut COVID itu adalah kebudayaan destruktif. Jadi COVID itu hadir disengaja atau tidak, tapi dia hadir sebagai fenomena alam, sebagai kebudayaan yang disebut kebudayaan destruktif. Apa artinya destruktif? Dia menghantam seluruh instalasi kebudayaan manusia. Ilmu pengetahuan dia geser di situ, ya, apalagi masalah ekonomi. Dan ini bersifat sangat masif global. Jadi sebetulnya respons kita sebetulnya harus bertolak dari apa sebetulnya paradigma kebudayaan Indonesia hari ini. Saya sudah membaca di salah satu buku tentang pandemi COVID yang ditulis oleh seorang filosof yaitu Slavoj Zizek. Dia mengatakan di situ bahwa sebetulnya yang harus ditangani adalah munculnya yang dia sebut munculnya isu bagaimana penanganan kesehatan secara global begitu. Jadi sebetulnya kemampuan kita adalah dengan adanya kerjasama kolaborasi di dalam menangani COVID itu. Nah, saya lihat di birokrasi negara saja terjadi beda persepsi antara keinginan misalnya dari birokrasi negara harus menerapkan misalnya PSBB dan segala macam. Nah, itu sebetulnya harus membutuhkan dukungan secara kolaboratif. Nah, saya lihat di sini tidak ada dukungan itu. Jadi sehingga kebudayaan kita termasuk di dalam kesehatan itu centang perenang. Jadi misalnya tidak pernah saya lihat bahwa apakah di dalam proses COVID itu menyerang ada pendapat dari ahli-ahli epidemiologi misalnya terhadap kerja dari epidemi ini kan, yang COVID itu walaupun dia sudah bermutasi, dia sudah berevolusi. Jadi saya kira bahwa tujuan kita masih belum terlambat
Jadi itu yang saya usulkan sebagai krisis center itu adalah berupaya ILUNI harus melakukan kerjasama kolaboratif. Kan di situ di ILUNI ada ahli kebudayaan, Dr. Anneke Ratu di situ, ada ahli lingkungan, ada Veronica Kumurur, ada juga ahli ekologi, Dr. Velowaro. Apa kurangnya ILUNI untuk membentuk krisis center? Ya, tak? Jadi usul saya konkret, Pak Ketua, Pak Wagub dalam hal ini, sudah bentuk aja di situ. Nanti kita support di situ. Tentang itu masalah teknis saya kira sudah disampaikan oleh ahli-ahli tadi, Pak Dr. Keke. Bagaimana menangani pasien yang misalnya mengalami krisis kejiwaan, ya kan? Jadi harus krisis center yang memberi masukan. Kalau pasien itu dia berontak terhadap itu karena faktor apa? Itu kan harus diketahui. Tidak semata-mata misalnya mungkin karena dia takut dengan penyakit itu. Siapa tahu dia sebetulnya sudah ada bakat gila, ya kan? Kalau dia sudah ada bakat gila kan dia cuma pencetus aja COVID itu menyerang dia. Ya, itu yang harus kita identifikasi kan. Jadi saya kira saran saya itu marilah ILUNI belum terlambat bikinlah krisis center minimal di Sulut. Karena pasien Sulut hari ini sudah 1085. Mari kita konsentrasi pada 1085 itu. Bagaimana kita mengatasi mereka? Sambil kita berusaha untuk yang OTG atau PDP dan segala macam itu ya kita coba identifikasi dengan kemampuan yang ada dari ILUNI. Artinya itu juga membantu pemerintah provinsi di dalam hal ini menangani COVID. Ini membutuhkan sebetulnya kolaborasi, membutuhkan kerjasama yang solid. Kalau tidak solid ya misalnya kabupaten kota juga berbeda cara menafsirkannya atas kebijakan provinsi misalnya. Ya kan? Saya lihat misalnya di Manado, antara Manado dan provinsi saja kelihatan sudah ada dinamika yang tidak sejalan kira-kira begitu ya. Jadi mungkin saya kira-kira itu Pak Wagub. Jadi ILUNI coba ya apapun bagaimana supportnya, tapi bentuklah krisis center. Kita belum terlambat kan. Di antara ILUNI ini kan ada banyak data-data yang sudah diperoleh kan. Misalnya Dr. Keke punya data-data orang sakit jiwa kan di sana. Ya, begitu juga Prof. Kando Grace, ahli epidemiologi, bagaimana pola makan orang Minahasa kan tahu, apakah berpengaruh juga itu. Saya kira itu saja saran saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Mayor Rainer. Ini menarik bagi krisis center ketuturan ILUNI. Nah, akan dibicarakan setelah diskusi ini, tentu juga sudah dicatat oleh host. Kita akan diskusikan bersama karena ini memang berseri. Yang menarik juga krisis center bisa dalam bentuk aplikasi telemental health. Kan ada ahli-ahli startup di ILUNI bikin aplikasinya bagi mereka yang sementara dalam penanganan atau ini bisa install aplikasi ini dan kemudian mengikuti prosedur-prosedur supaya seperti mereka tetap ada pendampingan. Ini kan bagian dari strategi dan upaya yang bisa kita lakukan. Nah, banyak hal mungkin yang masih akan disampaikan oleh teman-teman sekalian, tapi berhubung waktu, kita akan berdiskusi juga di waktu yang akan datang. Bisa juga nanti disaksikan via YouTube-nya ILUNI, sudah terekam di sana apa yang kita bicarakan, dan saya akan kembalikan ke tiga pembicara ini. Kita mulai dari Dr. Keke dulu closing statement-nya, kemudian Prof. Grace, dan terakhir dari Kepala Dinas Kesehatan. 3 menit sebelum kemudian saya serahkan ke host Ibu Dr. Veronica Kumurur. Disilakan dari Dr. Teresia Kaunang untuk menyampaikan closing statement menyangkut tanggapan-tanggapan tadi dan hal-hal yang perlu dilakukan strategi dan upaya penanggulangan fatality rate ini. Disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut pendapat saya, jadi penanganan itu harus terintegrasi, komprehensif, ya. Mungkin apa yang kita lakukan selama ini sudah optimal, akan tetapi banyak hal masih terpilah-pilah. Hendaknya semuanya itu terintegrasi, komprehensif,
dari berbagai pihak, ya. Jadi dari medis sendiri semua harus ada keterpaduan. Kemudian dari sektor-sektor yang lain, dari hal-hal yang terkait yang mendukung penanganan ini harus duduk bersama sehingga mendapat suatu tata laksana yang terpadu, terintegrasi, dan komprehensif. Demikian. Oke, terima kasih dokter. Ini Dokter Teresia, tapi karena sama panggil Keke, kita bilang Dokter Keke. Ini perlu terintegrasi karena memang begini, orang tidak mempersiapkan keadaan ini memang. Karena itu seringkali ini memang new normal. Karena itu perlu terintegrasi menurut closing statement dari Dr. Keke. Kemudian selanjutnya Prof. Grace Kandol, disilakan untuk menyampaikan tanggapan akhir sekaligus closing statement dalam diskusi kita pada saat ini. Silakan Prof. Oke, terima kasih atas kesempatan diberikan. Jadi pada intinya bahwa kita kembali pada prinsip penanganan dari pandemi COVID itu sendiri, 3T dan 1I yang tadi saya sudah sampaikan, testing, tracing, dan treatment serta isolasi yang telah dilakukan, dan juga tentunya yang paling penting itu adalah memang kerjasama dari semua pihak, terutama pemerintah dan peran serta dari masyarakat, stakeholder, tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan berbagai elemen dari masyarakat. Bila mana kita bekerjasama dengan baik, kita sadar sampai pada tingkat individu, rumah tangga. Nah, itu tentunya kita bisa mencapai keadaan yang cepat kita capai, keadaan aman COVID. Nah, ini yang kapan daerah kita aman COVID. Nah, tentunya itu terkan sebenarnya perlu dilakukan survei tentang perilaku dari masyarakat, kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan COVID-19. Seperti apa? Karena sampai saat ini kelihatan di luaran, kalau kita jalan masih banyak orang di luar itu yang masih kepala batu, tidak mau memakai masker. Nah, masker itu padahal sangat penting. Itu antara lain. Ya, saya kira itulah yang paling utama, peran serta masyarakat itu perlu kita tingkatkan dengan berbagai upaya yang tentunya dengan pendekatan. Kalau tadi masalah mental itu memang sangat penting ya, karena psikologis dari masyarakat ini semuanya dari semua pihak itu sudah boleh dikatakan stres karena kan kaget kan dengan situasi yang terjadi secara tiba-tiba tanpa ada persiapan. Namun kita harus tetap jalan agar supaya kita tetap bisa cepat mencapai daerah kita ini yang dikatakan suatu daerah yang aman. Supaya kita siap untuk melakukan adaptasi kebiasaan baru. Terima kasih. Demikian Prof. Grace, ini adaptasi kebiasaan baru memang turun solusi beki. Ya, karena baru memang turun juga masih bingung ini seperti apa. Tapi tetap harus sesuai dengan protokol kesehatan. Saya kira, dan yang terakhir Ibu Kadis Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Debbie Kalalo, disilahkan untuk menyampaikan tanggapan akhir sekaligus closing statement. Ya, terima kasih. Kita saat ini menghadapi pandemi COVID-19 yang tentunya ini sesuatu yang luar biasa buat kita semua. Namun tentunya kita akan menghadapi tugas berat ini, namun kita sebagai orang percaya tentunya meyakini bahwa kita harus maju terus, ya. Kita tidak bisa menyerah dengan keadaan seperti ini, dan kita tentunya punya peran masing-masing. Kami berterima kasih dengan adanya diskusi ini. Tentunya banyak orang-orang yang ada di dalam sini yang punya kompetensi, dan kami tentunya berharap masing-masing bisa memberikan informasi yang terkait apa saja yang dimilikinya, sehingga kita bisa nanti merangkumnya itu bersama, dan kita bisa menjadikan Sulawesi Utara yang sehat dan Sulawesi Utara yang hebat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kadis, Bu Dr. Debbie Kalalo, ini memang orang menarik ini, maju terus dan optimis, itu yang harus
kita lakukan. Nah, waktu juga lah yang akan memisahkan kita, tapi sebelum ke sana kalau Ketua Iluni masih monitor, ini satu pertanyaan dari Nerainer, Ketua mau bikin krisis center kata orang di bahasa Manado, atau Ketua kalau akan dibuat tentu orang siap untuk melaksanakan. Mungkin ada hal-hal yang akan Ketua sampaikan terakhir, ya, mesti SK ini kalau krisis center kok Ketua. Disilakan Ketua. Mana Rainer, Satgas COVID khusus cukup di pusat, di provinsi dan di kabupaten, bukan ini lagi bikin Satgas. Orang sifatnya suplementer, komplementer aja. Yang dibutuhkan masyarakat, apa yang perlu dijaki oleh pemerintah itu sifatnya Iluni. Jadi Iluni kan ini bukan institusi, bukan legislatif, bukan eksekutif. Ini justru think tank. Think tank kita memberi masukan. Itu sifat kita. Terima kasih usul yang menurut saya brilian sekali. Bikin crisis center untuk kita lama-lama, karena kita nih gudangnya dokter-dokter, lama-lama kalah populer nanti Ibu Kadis Kesehatan. Iluni UI bikin crisis center. Bisa kalah populer nih Doni Monardo. Terima kasih Bung Rainer. Terakhir dari saya, diskusi yang kedua ini bukan yang terakhir. Boleh seterusnya apapun topiknya, tapi saya harap yang update supaya betul-betul memberikan output kepada masyarakat dan pemerintah untuk segala aspek permasalahan yang ada di masyarakat. Stay safe, jaga kesehatan orang di rumah, orang di lingkungan, bahkan teman-teman di lingkungan pekerjaan kita. Terima kasih, shalom. Baik, terima kasih Ketua sekaligus Wakil Gubernur Sulawesi Utara. Ini closing statement sekaligus juga diskusi kita. Sebagai saya moderator, saya akhiri. Saya tidak menyimpulkan semua pembicara ini. Saya hanya menyampaikan bahwa 3 hal yang saya tangkap: perlu ada gerakan masyarakat, perlu adaptasi kebiasaan baru, dan tentu perlu ada kesehatan mental pasca keadaan-keadaan yang kita hadapi ini. Saya kembalikan ke host Dr. Veronica Kumurut, dan demikian tugas saya sebagai moderator. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Saya monitor ada sekitar lebih dari 80 peserta tadi, 80-an peserta yang ikut, dan di YouTube lebih dari 200 orang. Itu tugas moderator melaporkan. Saya kembalikan ke Ibu Veronica Kumurut selaku host diskusi ini. Terima kasih Dr. Feral Waro sudah menjadi moderator. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di acara diskusi online persembahan dari Ikatan Alumni Universitas Indonesia Wilayah Sulawesi Utara yang kedua. Dan menarik sekali informasi-informasi yang sudah disampaikan oleh Kadis Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Debbie Kalalo, dan epidemiologis Profesor Grace Kando, dan psikiatri kita Dr. Teresia Kaunang. Terima kasih atas kebersamaannya, dan nanti kita jumpa lagi di diskusi-diskusi persembahan Ikatan Alumni Universitas Indonesia Wilayah Sulawesi Utara. Tuhan memberkati kita semua.